Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wike Putri Lestari dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang sistem komunikasi interpersonal, terkhusus pada atraksi interpersonal. Baiklah teman-teman, sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa saya membahas tentang sistem komunikasi interpersonal, terkhusus kepada atraksi interpersonal. Nah, di dalam video ini saya akan menyajikan dua pokok bahasan. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Yang kedua, pengaruh atraksi interpersonal terhadap KAP, komunikasi antar pribadi. Teman-teman, sebelum kita masuk kepada dua hal tadi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu atraksi interpersonal. Nah, atraksi interpersonal adalah kecenderungan seseorang untuk menilai orang lain yang pada akhirnya akan menimbulkan rasa ketertarikan atau senang terhadap orang yang bersangkutan. Oke, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Terdapat dua faktor. Yang pertama, itu faktor personal atau faktor dari dalam diri. Yang kedua, faktor situasional atau faktor situasi. Oke teman-teman, pertama kali kita bahas tentang faktor personal, yaitu faktor dari dalam diri. Di sini akan kita bahas beberapa faktor yang termasuk kepada faktor personal. Yang pertama, itu faktor kesamaan karakteristik personal. Orang-orang yang memiliki kesamaan dalam hal sikap, nilai, norma, keyakinan, agama, dan ideologis cenderung akan menyukai satu sama lain. Kenapa begitu? Ya, kita balik lagi ke persoalan yang tadi. Karena mereka memiliki kesamaan karakteristik personal. Yang kedua, faktor tekanan emosional atau stres. Apabila seseorang berada dalam keadaan yang mencemaskan atau memiliki tekanan stres, maka dia akan membutuhkan atau menginginkan kehadiran orang lain. Nah, ini dibuktikan dalam penelitian Sachter di dalam buku Jalaluddin Rahmat 2007. Dia mengatakan bahwa situasi penimbul cemas akan meningkatkan rasa kebutuhan akan kasih sayang. Seperti contoh, orang-orang yang memiliki atau pernah berada dalam suatu penderitaan yang sama, maka akan membentuk sebuah kelompok yang memiliki solidaritas tinggi. Yang ketiga, harga diri yang direndahkan. Penelitian Walster dalam buku Jalaluddin Rahmat 2007 mengatakan bahwa bila harga diri direndahkan, tingkat afiliasi atau bergabung dengan orang lain bertambah dan dia akan semakin responsif terhadap penerimaan kasih sayang dari orang lain. Yang keempat, isolasi sosial. Isolasi sosial itu adalah situasi yang kurang atau tidak mengenakan. Tingkat isolasi sosial ini sangat-sangat berpengaruh terhadap komunikasi interpersonal. Nah, teman-teman, sekian penjelasan tentang faktor yang pertama, yaitu faktor personal. Selanjutnya kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu faktor situasional atau faktor situasi. Di sini juga terdapat beberapa. Pertama, daya tarik fisik. Daya tarik fisik merupakan penyebab utama terjadinya komunikasi interpersonal. Kenapa begitu? Kita cenderung menyukai orang yang cantik atau tampan. Nah, di dalam komunikasi atau atraksi interpersonal ini, orang cantik atau tampan itu sangat berpengaruh atau lebih efektif untuk menciptakan sebuah komunikasi interpersonal. Karena semakin positif kita melihat orang lain, maka akan lebih efektif pula sistem komunikasi yang kita lakukan. Yang kedua, ganjaran kita menyenangi orang yang memberikan ganjaran kepada kita. Maksudnya, ganjaran yang dimaksud di sini itu adalah berupa bantuan,
dorongan moral, pujian, dan lainnya. Pokoknya hal-hal yang dapat meningkatkan harga diri kita. Seperti contoh, apabila seseorang memberikan pujian terhadap sesuatu yang kita lakukan atau hal-hal yang kita lakukan, maka kita cenderung akan menyukai orang tersebut. Yang ketiga, familiarity dan keakraban. Familiarity ini adalah orang yang sudah kenal, sudah dekat dengan kita atau akrab dengan kita. Itu misalnya keluarga, teman, sahabat. Yang keempat, kedekatan. Hubungan kita dengan orang lain tergantung kepada seberapa dekat kita dengan orang tersebut. Misalnya dengan tetangga atau individu itu lebih cenderung menyukai atau menyenangi orang yang tempat tinggalnya berdekatan dengannya. Ya, balik lagi seperti tetangga tadi. Yang kelima, itu kemampuan. Kita cenderung menyukai orang yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari kita atau yang lebih berhasil dari kita. Kenapa? Karena kita bisa menjadikan orang tersebut sebagai panutan atau contoh dalam kehidupan kita. Nah, sekian penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi atau atraksi interpersonal. Nah, teman-teman, sekian penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Sekarang kita masuk ke topik bahasan yang kedua, yaitu pengaruh atraksi interpersonal terhadap KAP, komunikasi antar pribadi atau yang disebut juga dengan sistem komunikasi interpersonal. Teman-teman, oke, sekian penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa ya teman-teman, klik tombol subscribe, like, and comment. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.